Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah perencanaan sosial. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ini kita akan melanjutkan mendiskusikan tentang jenis-jenis perencanaan sosial. Kemarin sudah perencanaan sosial sebagai upaya melakukan transformasi sosial, mengubah satu masyarakat yang kurang maju menjadi lebih maju, lalu ada pemerataan kesejahteraan, bagaimana kesejahteraan, ketimpangan kesejahteraan antar kawasan, ketimpangan kesejahteraan antar kelas sosial itu coba diatasi dengan melakukan perencanaan sosial, perencanaan pembangunan terkait dengan dimensi sosial. Kali ini kita akan melihat perencanaan sosial sebagai upaya untuk mendorong partisipasi sosial. Mengapa ini penting? Pembangunan yang dilakukan oleh negara dari atas ke bawah, inisiatif negara, dilakukan sendiri oleh negara, dibiayai sendiri oleh negara, seolah-olah itu menguntungkan rakyat. Rakyat tinggal menikmati atau masyarakat tinggal menikmati. Ternyata tidak. Pembangunan yang dilakukan secara top down atau secara dari atas ke bawah itu memiliki efek samping, dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pertama, masyarakat mungkin tidak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga harusnya masyarakat mendapatkan manfaat, tapi tidak, karena memang tidak tahu. Contoh misalnya banyak sekali tawaran-tawaran dari pemerintah untuk masyarakat, kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, bantuan-bantuan. Itu tidak banyak diketahui karena pemerintah sendiri yang membuat pengumuman. Kepedulian masyarakat kita pada pemerintah itu masih rendah. Mengapa? Karena kita tergantung pada pemerintah, bukan pemerintah yang tergantung pada kita. Artinya kalau di luar negeri, pemerintah itu tergantung kepada masyarakat karena masyarakat yang membiayai pemerintah melalui pajak. Hampir semua anggota masyarakat, sebagian besar anggota masyarakat itu membayar pajak. Dan pajaknya tidak main-main, 20%, 30%. Jadi kalau saya punya penghasilan katakanlah 5 juta, maka 1 jutanya setiap bulan diambil pemerintah. Nah, itu sangat memberatkan dan pasti masyarakat akan selalu mencari-cari apa sih yang dilakukan pemerintah dengan uang saya. Jadi masyarakat selalu bertanya. Sementara masyarakat kita sebagian besar tidak membayar pajak, jadi nggak peduli apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan ketika apa yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk kepentingan masyarakat, masyarakat cenderung tidak tahu karena tidak terlibat. Program-program pelatihan ini banyak sekali. Di Jogja misalnya ada pelatihan gratis bahasa Inggris, menjahit dan lain sebagainya, tetapi ternyata tidak banyak orang tahu. Padahal itu peluang yang luar biasa. Karena apa? Karena pemerintah melakukan sendiri, masyarakat tidak tahu. Yang kedua, masyarakat acuh. Acuh itu ya terserah situlah. Situ mau ngapain, saya tidak peduli. Kalau acuh itu tidak mau terlibat, kalau tidak peduli itu kadang-kala tidak bertanggung jawab. Dulu ketika kira-kira sampai tahun 90-an di Indonesia itu ada telepon umum. Telepon di pojok-pojok jalan, perempatan, pertigaan, kampus, pertokoan, di mana kita bisa menelpon menggunakan koin. Tapi lama-lama telepon itu rusak, satu persatu rusak. Dan rusaknya itu kadang-kala memang disengaja oleh masyarakat. Saya pernah ketemu ada orang mencuri potongan telepon itu, katanya untuk apa? Untuk mancing. Jadi katanya mikrofon yang ada di dalam telepon itu, yang ada di telepon umum itu
bisa digunakan untuk memanggil ikan kalau kita mancing katanya. Jadi terus teleponnya dirusak, diambil. Kita juga sering melihat apa? WC umum itu biasanya tidak terawat, masyarakat tidak peduli. Fasilitas-fasilitas umum itu karena masyarakat menganggap itu bukan punya saya, itu punya pemerintah. Bukan tanggung jawab saya untuk merawat. Nah, saya tidak terlibat, saya tidak tahu, saya tidak ikut. Ya. Nah, kadang-kadang mereka juga sinis. Nah, contoh misalnya ini ya, ada jalan rusak. Itu kan jalannya pemerintah. Biarin deh, kita protes saja. Nah, protesnya apa? Ditanami pisang. Ini sebagai bentuk protes pada pemerintah. Masyarakat menganggap ini kewajibannya pemerintah untuk membenahi, merawat, membenahi. Ya, memang iya pada satu sisi, tetapi kadangkala pemerintah punya prioritas yang lain dengan anggaran yang terbatas, waktu yang terbatas, sehingga seperti ini juga masyarakat sendiri yang dirugikan. Padahal kalau jalannya tidak terlalu, yang rusak itu tidak terlalu banyak, masyarakat bisa memperbaiki sendiri ya. Tetapi karena pembangunan itu dari atas, masyarakat tidak terlibat, tidak tahu, acuh, kadangkala sinis terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat supaya apa? Masyarakat lebih tahu, ya, masyarakat lebih peduli, masyarakat lebih merasa sense of belongingnya ada, perasaan ikut memiliki. Kalau jalan rusak, masyarakat bergotong royong, disemen atau dikasih tanda supaya hati-hati. Ya, itu uh, mendorong memelihara fasilitas umum. Ya, itu masyarakat perlu dilibatkan. Dengan cara apa? Nah, tentu kita perlu tahu, sebagaimana sudah kita pelajari, pembangunan itu punya beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan. Kalau perencanaan apa? Masyarakat itu dilibatkan secara ide, gagasan. Masyarakat punya gagasan apa? Oh, pemerintah perlu menanam pepohonan di pinggir jalan supaya jalannya teduh. Nah, lalu pemerintah melakukan itu. Ketika pemerintah menanam pohon, maka masyarakat merasa ini dulu saya yang usul, ini dulu kami yang usul. Sehingga kalau terjadi apa-apa, mereka akan ikut memelihara. Ya, kalau di pertigaan perempatan sebaiknya dipasang cermin supaya kita tahu ketika ada incoming traffic ya, traffic yang datang dari arah yang lain yang tidak terlihat. Karena kan masyarakat kita itu kalau bikin warung, bikin spanduk, bikin baliho itu kan sesukanya sendiri. Saya punya mobil itu punya moncong panjang ke depan, sedan bermoncong panjang itu. Kalau keluar gang itu selalu kesulitan. Ya, karena di pinggir gang selalu warung, kalau di depan toko pasti ada baliho. Nah, sehingga saya harus melongokkan kepala ke depan dan mobil saya moncongnya menjadi sangat sangat di depan. Nah, dalam hal semacam itu ya masyarakat nggak peduli. Tapi kalau proses pembuatan jalan, bagaimana menata kota itu masyarakat dilibatkan, tentu mereka akan ikut berpikir. Jadi kalau ada itu tadi ya, perempatan, pertigaan dipasang cermin supaya kalau ada kendaraan dari arah sebelah itu datang kita tahu sehingga menghindari kecelakaan. Nah, itu kalau itu usulan dari masyarakat, maka kalau itu dipenuhi pemerintah, masyarakat akan merasa ini dulu kami yang usul. Kalau ada apa-apa kami ikut menjaga, jangan sampai dirusak, jangan divandal, jangan dicorek-corek gitu ya. Perencanaan pembangunan itu ada dan perencanaan pembangunan itu selalu melibatkan masyarakat. Ya. Ada namanya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan itu mulai dari desa. Semua masyarakat desa dilibatkan secara langsung maupun melalui perwakilan. Ya. Sehingga pemerintah mendapatkan masukan dari masyarakat. Kalau pemerintah membuat program itu bagian dari usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Lalu yang kedua di dalam pembiayaan, ya pembiayaan tentu terlihat memberatkan, ya, tapi sebenarnya itu bagus untuk masyarakat karena masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan.
program swadaya, ya. Membangun jembatan sendiri, memperbaiki jalan sendiri. Makanya semakin banyak jalan aspal yang diganti dengan jalan beton. Ya. Ada dua tujuan. Yang pertama, kalau jalan itu tanahnya labil, ya, ada daerah-daerah tertentu yang jalannya nggak pernah bagus, ya. Pantura, Pantura Jawa, itu banyak daerah yang jalan itu begitu diperbaiki melengkung, begitu diperbaiki menonjol, begitu diperbaiki meleok, apa ya meleok itu. Uh, karena tanahnya labil, tanahnya bergerak, sehingga bentuk aspal itu tidak pernah rata. Nah, dalam konteks itu, ketika diubah menjadi semen, maka semen relatif lebih mampu bertahan dari pergerakan tanah. Yang kedua, semen itu kalau rusak, masyarakat setempat lebih mudah untuk membetulkan. Jadi kalau ada semen yang pecah, kalau ada yang lubang, masyarakat tinggal beli semen satu sak, ya berapa puluh ribu begitu, kerja bakti, minggu pagi udah selesai. Ya. Bahkan kalau ada yang rusak agak parah, itu di dalamnya kan ada ototnya, ya, ototnya dari kawat atau dari besi, itu membeli juga tidak mahal. Kalaupun toh dengan cara yang lebih mudah, lebih murah di katakanlah di kampung, yang daripada membeli besi atau kawat, cari bahan yang lain, ada nggak? Ada ternyata. Jadi ada sejenis bambu, ya, bambu apus itu kalau dikeringkan menjadi sangat kuat, menjadi sangat liat, ya, sangat sulit putus, itu bisa dijadikan otot untuk balok-balok beton, ya, sehingga tahan untuk dijadikan sebagai jalan. Ya, jadi dengan melibatkan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan, itu juga masyarakat akan merasa memiliki, masyarakat akan merasa dihargai, dan mereka juga akan punya kebanggaan. Ini jalan ini yang membetulin kami, gitu ya. Kemudian pelaksanaan, ya, pelaksanaan ini gotong royong. Jadi anggarannya dari pemerintah, tapi diturunkan ke desa, lalu masyarakat pengen apa, silahkan nanti anggaran ini digunakan, ya, untuk memperbaiki gapura kampung, atau irigasi, atau pintu atau makam, biasanya milik-milik masyarakat, ya, masjid. Itu anggarannya dari pemerintah, tapi masyarakat yang mengerjakan. Itu juga sama, membuat masyarakat terlibat, merasa peduli. Ya, ada. Lalu yang terakhir, evaluasi. Ya, ada sistem aduan. Sekarang ini semakin banyak pemerintah yang membuka hotline, jalur khusus kalau kita punya pengaduan, bukan kotak surat yang kemudian isinya diisi. Kalau di kampus kan banyak kotak surat, kotak saran, kotak aduan, isinya sampah. Ya, anak-anak iseng, ya, mahasiswa iseng lalu memasukkan sampah ke situ. Karena ya nggak pernah direspon. Kita mau mengadukan apa, kita tunggu sampai kita lulus, nggak ada respon. Nah, sistem pengaduan itu semakin lama semakin canggih. Ya, di beberapa daerah itu sudah bukan lagi pemerintah secara umum, tapi dinas apa yang bersangkutan. Kalau jalan rusak, langsung SMS, WhatsApp, telepon, email ke dinas pekerjaan umum PU. Nanti kalau layanan kesehatan, puskesmas, sekolahan, pendidikan, ya, itu langsung. Bahkan ada beberapa kabupaten atau kota yang langsung wali kota, bupati, wakil wali kota, wakil bupati, langsung ke nomor yang bersangkutan, nomor pejabat, sehingga itu menjadi upaya pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan juga sekaligus mendorong masyarakat terlibat kepada proses pembangunan. Ada dorongan partisipasi. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, maka upaya pembangunan pemerintah itu mendapatkan respon dari masyarakat. Masyarakat merasa menjadi bagian dari itu. Mereka belajar tentang bagaimana jalan, merawat jalan, kesehatan, puskesmas, sekolah itu harusnya bagaimana, perpustakaan itu. Karena dinas perpustakaan kadang-kala dengan dinas sekolah itu beda. Sehingga ada perpustakaan yang dibangun bersama dengan sekolah, ada perpustakaan yang dibangun terpisah dari sekolah. Nah, itu masyarakat juga mengetahui. Lalu ada
bantuan-bantuan, pelatihan-pelatihan ya seperti tadi itu. Kalau masyarakat terlibat, katakanlah ada relawan ya yang nanti ikut mengajar itu masyarakat, dia akan berpromosi kepada masyarakat, kepada warga yang lain. Nah, mari kita ikut pelatihan itu. Karena apa? Karena dilibatkan. Ya, jadi ada sense of ownership, sense of belonging, merasa memiliki. Dengan demikian masyarakat ikut menjaga. Nah, secara lebih khusus upaya mendorong ini ada beberapa klasifikasi. Ada yang sifatnya komunal. Komunal itu apa? Komunal itu berbasis komunitas. Contoh misalnya PKK. Pendidikan kesejahteraan keluarga. Ya. Ini sebenarnya PKK itu tidak hanya ibu-ibu kan, pembangunan kesejahteraan keluarga ya. Kan bapak-bapak juga boleh ikut membangun kesejahteraan keluarga, tapi karena kebiasaannya adalah ibu-ibu ya. Nah, melibatkan ibu-ibu di dalam apa mengimplementasikan program balita ya, kesehatan balita. Sekarang di beberapa kota sudah ada ini posyandu ya, posyandu balita. Nanti ada posyandu lansia. Isinya bukan anak-anak tapi kakek nenek ya, setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, 1 bulan sekali, lansia-lansia di satu kawasan berkumpul, kemudian menyampaikan laporan, apa yang dirasakan, apa yang disukai, bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi. Di situ ada ada ibu-ibu kader-kader PKK ya yang mendengarkan, lalu nanti dicatat nenek siapa, kondisinya bagaimana, kakek siapa, kondisinya bagaimana. Nah, nanti dilaporkan kepada tenaga kesehatan yang kadangkala berkunjung. Jadi bukan hanya bidan desa, bukan hanya dokter masuk desa, tapi juga anggota masyarakat sendiri terlibat untuk mengimplementasikan program. Ini menjadikan masyarakat merasa punya makna hidupnya. Ya, ini menjadi tanggung jawab mereka ini anak-anak kecil nanti supaya tidak stunting ya. Apalagi kalau ketua PKK-nya seperti ini ya. Ini kan Ibu Ketua PKK Provinsi Jawa Timur. Ya. Dan ini menjadikan program pemerintah menjadi lebih hidup karena keterlibatan masyarakat. Nanti dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya pasif menunggu apa yang diprogramkan oleh pemerintah, mereka menyusun sendiri programnya. Ya, PKK itu apa? Arisan, simpan pinjam, apalagi pijat bayi kalau ada di lingkungan yang banyak bayinya ya, penitipan anak itu program-program PKK yang menjadi bagian upaya mendorong supaya masyarakat itu merasa terlibat, ikut terlibat pada proses pembangunan. Dan yang kedua Karang Taruna. Nah, Karang Taruna itu juga, nah ini juga sama pentingnya ya, bahkan mungkin lebih penting karena anak muda itu energinya biasanya berlebih. Kalau untuk hal-hal yang baik, kalau disalurkan pada hal yang baik itu akan sangat bermanfaat, tapi kalau mengalir pada hal yang buruk itu juga mudaratnya sangat sangat besar. Ya. Oleh karena itu, pemerintah banyak sekali menyalurkan dana, bantuan, pelatihan untuk angkatan muda. Ya, untuk membuat kolam misalnya ini ada pelatihnya. Nanti mereka bisa studi banding kemana, ada anggaran dari pemerintah desa. Dan juga nanti ada anggaran dari dinas-dinas yang lain. Sehingga dengan demikian pemuda-pemuda itu merasa punya peran, merasa dihargai, merasa dilibatkan dan akhirnya mereka merasa bertanggung jawab. Ya, mungkin ada bentuk yang lebih keren gini ya, sosialisasi program apa oleh aparat pemerintah, anak-anak muda dikumpulkan untuk diberitahu, nanti dilibatkan. Nah, ini juga bagian dari upaya untuk memobilisasi komunitas. Ya. Ada PKK, ada Karang Taruna, ada KNPI. Ada yang tahu KNPI?
Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu adalah kumpulan pemuda yang dulu memang underbownya Golkar, tapi kemudian semakin sifatnya umum ya. Sekarang ini menjadi payung organisasi kepemudaan semuanya ya. Ormas-ormas, ormawa-ormawa itu berpayungnya ke KNPI. Nah, melalui organisasi-organisasi pemuda, kalau ini cenderung profesional ya, KNPI itu kader-kader pemimpin bangsa biasanya dilibatkan kerjasama dengan pemerintah yang tidak komunal tapi sifatnya lebih kepada profesional untuk bisnis, untuk politik, untuk kajian-kajian intelektual. Nah itu juga fungsinya sama, ya, melibatkan masyarakat, memberikan beban kepada masyarakat yang dampaknya justru akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Masyarakat merasa terlibat dan pemerintah akan pembangunannya akan lebih substantif karena masyarakat terlibat. Lalu upaya mendorong partisipasi sosial ini, kalau ini komunal berdasarkan masyarakat, ada yang sifatnya sektoral, ya LSM misalnya. Lembaga swadaya masyarakat, banyak sekali lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada sektor-sektor tertentu. Ada pendidikan, ada lingkungan hidup, ya, ada anti korupsi, ada apa begitu. Pemerintah menyediakan bantuan-bantuan baik sifatnya grant ya, bantuan uang untuk program atau bantuan teknis atau bantuan apa begitu. Nanti ini menjadi bagian dari upaya untuk melibatkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, ya, partisipasi sosial. Dan yang kedua ada ormas, ya, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, ya, misalnya ini Kementerian Agama ini menyiapkan anggaran 400 miliar ya untuk membantu madrasah. Nah, madrasah-madrasah itu banyak yang milik yayasan ya, yayasan bahkan milik keluarga. Nah, itu programnya pemerintah. Pemerintah tidak perlu bikin sekolah sendiri, tetapi membantu masyarakat yang sudah punya sekolah atau yang ingin membangun sekolah ya, sehingga masyarakat terlibat. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa pendidikan, upaya mencerdaskan bangsa itu juga tanggung jawab mereka. Ya. Kemudian ada paguyuban-paguyuban. Petani, nelayan, kelompok pencapir. Saya lupa singkatannya apa, kelompok pembaca dan pirsawan. Pendengar, pembaca dan pirsawan. Kalau dulu sangat terkenal pada zaman Orde Baru, biasanya ada kuis-kuis atau lomba cerdas cermat antar petani. Ya, komunitas-komunitas tani itu dilombakan. Kemudian mereka mendapatkan bantuan. Kadangkala mereka bukan mendapatkan bantuan, tapi dilibatkan oleh pemerintah untuk membagi bantuannya. Jadi untuk menyalurkan bantuan karena mereka punya komunitas, mereka tahu wawasan lingkungan. Ini menjadikan paguyuban-paguyuban itu merasa punya ruang. Nah, kembali lagi itu membangkitkan rasa kepedulian, membangkitkan rasa tanggung jawab, sehingga kalau ada program pemerintah, mereka akan ikut mengawal, menjaga. Ya. Demikian juga dengan relawan-relawan ini ya. Jadi relawan-relawan ini juga bagian dari upaya untuk melibatkan masyarakat. Dan dalam banyak kasus ya, ini relawan-relawan ini lebih sigap dibanding BNPB. Kalau BNPB ini kan pemerintah, kantor pemerintah itu kan kalau hari Sabtu dan hari besar tutup. Ya kalau terjadi bencana, misalnya banjir atau gempa bumi atau apa itu, kalau hari Senin ya pemerintah buka. Kita bisa datang ke kantor, pinjam mobil, panggil dokter. Nah, kalau bencananya hari libur, nah misalnya, atau bencananya di pedalaman yang agak jauh dari kantor pemerintah, komunitas-komunitas relawan inilah yang nantinya menjadi ujung tombak sampai lebih dulu kepada masyarakat. Kalau mereka ini diberi pelatihan, kalau mereka ini diberi kemampuan, mereka bisa melakukan pertolongan pertama, ya, SAR ya, search,
eh, search and rescue, ya, mencari dan menyelamatkan. Sekarang ini sudah sangat banyak ya komunitas-komunitas SAR. Ada kalau terjadi bencana di mana begitu bisa sampai 3 minggu, 3 bulan tinggal di sana, dan eh, relawan-relawan ini merasa bangga menjadi bagian dari, bukan kerja rodi ya, meskipun mereka mungkin gajinya tidak seberapa, anggarannya tidak seberapa, tapi itu memberi makna hidup. Tidak jarang relawan itu biaya sendiri kalau mereka harus pergi kemana. Kenapa? Mereka itu makna bagi mereka. Makna bisa menolong orang lain, makna bisa mengabdikan waktu, makna bisa belajar, makna bisa berkenalan, macam-macam. Ya, itu menjadikan mereka merasa lebih bermakna hidupnya. Nah, tentu saja di dalam upaya mendorong partisipasi ya, baik yang komunal maupun sektoral, ini pasti akan ada kendalanya. Ini paling tidak ada 4 kendala ini. Yang pertama SDM. Tentu untuk daerah-daerah perkotaan ya, tentu SDM-nya mungkin akan lebih banyak yang terlatih. Tapi kalau daerah pedesaan, pedalaman apalagi ya, ya tentu SDM-nya akan sangat terbatas. Jumlahnya terbatas, waktu mereka juga terbatas, skill mereka juga terbatas. Berapa orang yang bisa mengoperasikan komputer, berapa orang yang bisa mengendarai mobil, misalnya nyopir mobil kecil, mobil besar, berapa orang yang bisa mengoperasikan alat berat, nah, misalnya kalau ada bencana macam-macam gitu ya. Kalau di daerah perkotaan, relawan-relawan tuh pinter, itu semuanya bisa. SDM ini tentu tantangan yang daerah-daerah tentu akan susah. Yang kedua, kaderisasi ya. Pemerintah bisa melakukan pelatihan pada satu periode, tapi periode berikutnya apakah masyarakat sendiri mampu secara berkelanjutan melatih kader-kadernya sendiri ya, itu juga tantangan. Karena setelah dilatih nanti biasanya yang dilatih kan remaja ya, remaja dilatih, begitu mereka menjadi pemuda mereka pergi keluar kota. Nah, siapa yang menjadi pelanjutnya? Ini menjadi tantangan. Makanya nanti kalian bisa perhatikan ya di kampung kalian masing-masing. Situasi Karang Taruna itu ya paling susah dua ini. SDM yang disuruh menjadi pemimpin itu susah, memilihnya susah, mencarinya, saling dorong-mendorong ya, saling menghindar. Lalu kaderisasi. Setelah pemimpin sukses, ya, siapa yang akan menggantikan? Itu susah mencari pengganti. Nah, tetapi ada juga tantangan yang lain ketika sebuah gerakan baik yang sifatnya komunal maupun sektoral ini sukses, maka mulai ada tantangan yang lain, yaitu komersialisasi. Apa itu komersialisasi? Ya, kemudian orang menjadi sadar bahwa itu ada uangnya, dan akhirnya kalau nggak dikasih uang nggak jalan. Ya. Cerita daerah-daerah pasca bencana ya, terutama yang mendapatkan bantuan dari luar negeri. Contoh misalnya Aceh. Pasca tsunami Aceh, itu setiap aktivitas warga itu dibiayai karena bantuan itu luar biasa banyaknya, bertriliun-triliun datang dari internasional karena itu bencana kemanusiaan betul. Nah, efeknya apa? Masyarakat kemudian menjadi punya insting bahwa setiap kegiatan pasti akan melahirkan uang. Menyapu pekarangan sendiri ibaratnya ya, itu dikasih uang, ada anggarannya. Nah, lama-lama masyarakat terbiasa, setelah itu menjadi kebiasaan buruk. Kalau tidak ada anggarannya mereka nggak mau. Ada pertemuan di mana? Siapa yang pegang amplop? Wah, kali ini nggak ada amplop ini untuk kita sendiri, nggak ada yang datang. Karena sudah terbiasa komersialisasi. Karang Taruna ikut kegiatan, nanti ada uang bensin. Tapi begitu tidak ada uang bensin, nggak ada yang datang. Ya, jadi ini nah, yang terakhir adalah politisasi. Nah, nanti begitu sudah ada tokoh masyarakat yang muncul, kader PKK yang terkenal, yang sukses, lalu pemuda-pemuda relawan maupun apa tadi, Karang Taruna yang menonjol, itu mulai didekati oleh partai, mulai didekati oleh pejabat-pejabat untuk jadi kadernya, menjadi agennya di masyarakat setempat ya, sehingga dia tidak lagi murni
keterlibatan di masyarakat, tapi lebih menjadi bagian dari kelompok tertentu. Oke, begitu ya. Jadi uh, salah satu tujuan dari perencanaan sosial adalah mendorong partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Karena apa? Kalau pembangunan itu pemerintah sendiri yang melakukan, masyarakat itu seringkali tidak tahu, acuh, dan tidak peduli. Nggak mau terlibat, dan kalau ada apa-apa nggak mau nolong. Begitu masyarakat itu dilibatkan, baik pada perencanaan, pembiayaan, bahkan pelaksanaan atau evaluasi, masyarakat akan merasa menjadi bagian dari pembangunan itu, dan mereka akan merasa dihargai, dihormati, dan akan muncul rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka akan begitu masyarakat itu dilibatkan, maka masyarakat akan merasa punya tanggung jawab, ya, ikut terlibat, ikut mensukseskan, ikut menjaga program pemerintah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.